Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nurhalizah dengan NIM 120701230001, Prodi Manajemen H dengan mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara dengan tugas video ujian akhir semester 3. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Islam di Filipina dan perkembangannya. Pertama, sejarah masuknya Islam di Filipina. Islam masuk ke wilayah Filipina Selatan, khususnya Kepulauan Sulu dan Mindanao pada tahun 1380 Masehi. Seorang tabib dan ulama Arab bernama Karimul Makdum dan Raja Baginda tercatat sebagai orang pertama yang menyebarkan ajaran Islam di kepulauan tersebut. Atas hasil kerja kerasnya juga, akhirnya Kabungsuan Mindanao, raja terkenal dari Mindanao, memeluk Islam. Dari sinilah awal peradaban Islam di wilayah ini mulai. Sampai abad ke-13 ketika orang-orang menyebarkan Islam dai mulai pertama kali tinggal di Buasna Jolo, kemudian di daerah-daerah lain Kepulauan Sulu. Di Asia, menurut Dr. Hamid mempunyai 3 bentuk penyebaran. Yang pertama, penyebaran Islam melahirkan mayoritas penduduk. Yang kedua, kelompok minoritas Islam. Yang ketiga, kelompok negara-negara Islam tertindas. Bukunya yang berjudul Islam sebagai Kekuatan Internasional mencantumkan bahwa Islam di Filipina merupakan salah satu kelompok minoritas tertindas di antara negara-negara yang lain. Bukan hanya penjajahan saja, akan tetapi konflik internal yang masih berlanjut sampai saat ini. 2. Masa kolonial Spanyol. Sejak masuknya orang-orang Spanyol ke Filipina, pada 16 Maret 1521 Masehi, penduduk pribumi telah mencium adanya maksud lain di balik ekspedisi ilmiah Ferdinand de Magellan ketika kolonial Spanyol menaklukkan wilayah utara dengan mudah dan tanpa perlawanan berarti. Tidak demikian halnya dengan wilayah selatan. Mereka justru menemukan penduduk wilayah selatan melakukan perlawanan sangat gigih, berani, dan pantang menyerah. Tentara kolonial Spanyol harus bertempur mati-matian kilometer demi kilometer untuk mencapai Mindanao Sulu. Kesultanan Sulu takluk pada tahun 1876 Masehi, menghabiskan lebih dari 375 tahun masa kolonialisme dengan perang berkelanjutan melawan kaum muslimin. Masa imperialisme Amerika Serikat. Secara tidak sah dan tak bermoral, Spanyol kemudian menjual Filipina kepada Amerika Serikat seharga 20 juta US dollar pada tahun 1898 Masehi melalui Traktat Paris. Amerika datang ke Mindanao dengan menampilkan diri sebagai seorang sahabat yang baik dan dapat dipercaya. Dan inilah karakter musuh-musuh Islam yang sebenarnya pada abad ini. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Traktat Bates 20 Agustus 1898 Masehi yang menjanjikan kebebasan beragama, kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan mendapatkan pendidikan bagi bangsa Moro. Masa peralihan. Masa pra-kemerdekaan ditandai dengan masa peralihan kekuasaan dari penjajah Amerika ke pemerintahan Kristen Filipina di utara. Akhirnya diberlakukan hukum-hukum tanah warisan jajahan Amerika Serikat yang sangat kapitalistis, menyatakan keharusan pendaftaran tanah dalam bentuk tertulis, ditandatangani, dan di bawah sumpah. Pasca peralihan dari sekarang, faktor-faktor bangkitnya warga Muslim di Indonesia yaitu: yang pertama, bertambahnya hubungan ulama dan para pendatang dengan Muslim yang terpelajar dari dunia Arab. Yang kedua, bertambahnya jumlah warga Moro yang pergi naik haji. Yang ketiga, bertambahnya kesempatan-kesempatan melakukan studi di berbagai pusat Islam di seluruh dunia. Yang keempat, partisipasi aktif dalam berbagai pertemuan. Yang kelima, kembalinya ratusan pelajar Muslim dari luar negeri. Yang keenam, semakin banyaknya didirikan madrasah-madrasah di daerah. Yang ketujuh, kedatangan para pejabat dari dunia Islam ke Moro. Yang kedelapan, banyaknya konferensi pers internasional dan peliputan perang yang berlangsung di Mindanao, serta kekejaman beberapa personel militer di wilayah tersebut. Yang keenam, pendidikan Islam di Filipina.
Pendidikan di Filipina yang terbaru kali ini adalah menetapkan bahwa wajib bisa selama 13 tahun, 95,9% warga Filipina mengenyam pendidikan sampai tingkat setara SMA, termasuk yang terbaik di Asia. Tingkat lepas sama sekali, buta aksara di Filipina mencapai nyaris 97%, sangat tinggi di sela negara-negara Asia Tenggara dan termasuk 5 akbar di sela negara-negara di Asia. Indeks kualitas mahasiswa di Filipina memang sedang rendah, namun produktivitas dan kualitas lulusan universitas-universitas di negara ini adalah aib satu yang terbaik di Asia Tenggara. Sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.